Apa kabar guys? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bahagia dan dipanjangkan umurnya, bahagia selalu pokoknya. Oke, kali ini saya akan menceritakan seorang wanita bernama Tamo yang dimana dia adalah kekasih dari seseorang yang sudah membantai tunangannya. Bagaimana kisahnya, seperti apa menantinya? Mari kita simak, gaskeun. Awal kisah terjadi di sebuah kedai di mana Tamo itu datang dengan sendirian hendak melepas kapusing. Lalu datang dua orang samurai yang ingin mengganggunya karena dia terlihat sangat cantik dan kalem adem. Namun apa yang terjadi? Dua preman itu dihalangi oleh seorang monster pembunuh yang lebih dikenal dengan Himura Batosai atau nama KTP-nya Kenshin. Kedua orang itu pun pergi karena Kenshin terlihat lebih garang dari mereka. Alih-alih ingin berterima kasih di luar, Tamo malah melihat Kenshin sedang membunuh dan kecipratan darah padanya. Entah karena alergi darah, Tamo pun pingsan dan Kenshin pun langsung membawanya ke tempat di mana komunitasnya yaitu Chosu itu berkumpul. Ketika Kenshin bangun, dia melihat Tamo sedang bekerja dan menyuruh untuk pergi karena mereka digosipkan sebagai sepasang kekasih. Namun Tamo bilang kalau saya sudah tak punya keluarga, jadi ingin bekerja di sini saja. Kenshin pun membiarkan dia di sini asal surat-surat lengkap, terutama surat vaksin. Oke, dan ternyata mantap. Di suatu malam Tamo sedang menulis sebuah surat yang dimana tujuan sebenarnya dia di tempat ini adalah untuk membalas dendam kepada Kenshin karena telah membunuh tunangannya. Hari demi hari, Tamo melakukan pekerjaan dengan baik dan sudah terbiasa bertemu dengan Kenshin. Bahkan sering membantu Kenshin dan menemaninya bila dia sendirian. Karena saking sering, mereka pun merasa satu sama lain saling suka. Beberapa hari kemudian, ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa tempat ini akan digerebek oleh kelompok Shogun. Dengan adanya kabar itu, mereka pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Karena kejadian kemarin, lantas Pak Ketua dari kelompok Chosu itu meminta kepada Tamo agar berpura-pura menjadi sepasang suami istri di sebuah rumah yang jauh dari tempat ini. Dan di tempat ini, mereka mulai menjalani hidup selayaknya suami istri. Karena selalu bersama-sama, akhirnya mereka merasa kalau keduanya saling suka sama suka dan berharap agar bisa hidup bersama selamanya. Dan ketika malam hari, Tamo menulis surat kalau dia sudah tidak berkeinginan untuk membunuh Batosai dan malah merasa bahagia bila bersamanya. Suatu hari, ada orang suruhan yang mengatakan mereka harus terus menetap di sini sampai situasi mulai aman. Namun ternyata dia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh kelompok Shogun untuk memberitahu kalau Kenshin sudah mulai melemah karena bucin. Esok harinya, Tamo bergegas kepada ketua suruhannya bahwa dia akan melaporkan sesuatu. Namun ternyata Tamo dijadikan sebuah jebakan agar membuat si pembantai ini mulai melemah. Kekuatannya beralih menjadi kekuatan cinta. Di hari yang sama, Kenshin pun diberitahu bahwa Tamo adalah mata-mata yang dikirim untuk membunuh dirinya. Mendengar hal ini, Kenshin pun bergegas ke tempat Tamo dan dipenuhi dengan patah hati yang sangat mendalam. Lalu Tamo pun berusaha agar Kenshin tidak dilukai oleh orang suruhan ketuanya. Namun apalah daya, dia dipukul sampai tidak mampu untuk berdiri. Lalu di sekitar tempat tersebut, Kenshin sedang dihajar oleh anak buah dari Shogun sampai membuat matanya tidak bisa melihat. Pada saat detik-detik terakhir, Kenshin dan ketua pun hendak melakukan serangan hebat, tapi Tamo datang dan menahan ketuanya tadi. Tapi sayang, karena Kenshin kehilangan penglihatannya, mengakibatkan Tamo akhirnya ikut terbunuh dalam kondisi tersebut. Dan saya pun telat menolong Tamo, akhirnya Tamo harus mati di pangkuan kekasihnya. Nah, cukup sekian ceritanya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Roy, mohon undur diri, terima kasih.